Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan Pak Surya atau Kak Surya di sini kita akan melanjutkan masih membahas soal-soal latihan tentang dinamika rotasi. Kita sudah sampai di nomor 12. Kita baca dulu soalnya. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti gambar. Nah, di sini yang ditanyakan, jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah. Di sini ada kata-kata jika massa batang diabaikan. Artinya apa nih? Artinya batang itu kan biasanya punya berat ya, punya massa berarti dia punya berat. Maka selain gaya-gaya yang diketahui yang tertulis di sini, maka kita harus apabila massanya diperhitungkan, maka kita harus tambahkan lagi gaya berat ya. Biasanya dianggap mungkin, jadi gaya beratnya di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau massa batangnya itu ada gitu, berarti di sini walaupun tidak ada gaya beratnya, ini harus kita gambar sendiri gaya beratnya gitu ya. Kemudian nanti kita akan perhitungkan momen gaya yang ditimbulkan. Nah, tetapi karena di sini ada massa batang diabaikan, berarti ya beratnya dianggap tidak ada ya. Jadi gayanya hanya gaya-gaya yang tertulis di sini. Nah, kalau kita akan mencari momen gaya, maka yang penting porosnya itu di mana. Nah, di sini kan ditentukan porosnya itu dari titik A gitu ya. Nah, maka gaya-gaya yang garis kerjanya itu melewati titik A, dia tidak akan menimbulkan torsi. Contoh ini F1. F1 itu garis kerjanya melewati titik A. Misalkan ada gaya ke sana gitu ya, yang searah dengan batang ke kanan misalkan, itu juga dia garis kerjanya melewati titik A. Jadi dia tidak akan menimbulkan efek putaran gitu, atau tidak akan menimbulkan momen gaya atau torsi. Nah, berarti otomatis di sini F1 itu tidak menimbulkan momen gaya. Jadi momen gaya terhadap titik A itu hanya ditimbulkan oleh gaya-gaya selain F1. Di sini ada F2, F3 dan F4. Nah, kebetulan gaya-gayanya ini tegak lurus ya. Dengan vektor R-nya atau dengan lengannya. Oke, jadi di sini kalau kita cari sigma torsi terhadap titik A itu, ya berarti akan sama dengan F1-nya tidak kita perhitungkan. Nah, kalau F2 di sini, F2 itu kan terhadap A di sini, gaya F2 itu ke bawah ya. Berarti dia akan menimbulkan efek putaran arahnya searah jarum jam ya. Sebenarnya kalau perjanjian internasionalnya kalau searah jarum jam itu negatif, kalau berlawan jarum jam itu yang positif ya. Tapi kadang-kadang ada yang dibalik gitu ya, yang searah jarum jam yang positif, yang berlawan jarum jam negatif. Kita sih ya ngikut aja ya, yang apa namanya, yang penting hasilnya. Jadi kalau nanti hasilnya negatif, berarti ya diambil nilai positifnya ya. Oke, misalkan kita pakai perjanjian internasional aja ya. Jadi misalnya di sini kalau F2 berarti nanti dikaliin sama R2 gitu ya, ditambah di sini karena berlawanan berarti negatif ya. Kemudian F3-nya ini searah jarum jam negatif, F2-nya. F3-nya berlawan dengan arah jarum jam berarti positif. F3 ini dikaliin sama R3. Kemudian F4-nya negatif ya. F4 dikaliin sama R4 gitu ya.
Maaf ini agak responnya agak lambat. Berarti di sini F2-nya kan 4 Newton, berarti minus 4 dikaliin R2-nya berapa nih? Jaraknya dari A 2 meter. Nah, ditambah F3-nya 5 Newton, R3-nya 3 meter ya. Kemudian dikurangi F4-nya 10 Newton. 10 Newton nanti dikalikan R4-nya, jarak dari A ke F4 6 ya. Nah, berarti di sini min 8 plus 15 min 60. Berarti min 45 berarti min 53 ya. Nah, ini kita ambil nilai positifnya ya. Tanda itu menunjukkan arah putarannya. Berarti ini torsinya, karena kita pakai perjanjian internasional, kalau minus berarti searah jarum jam. Jadi arahnya itu, arah putarannya searah jarum jam, yang besarnya 53 Newton meter. Oke, demikian soal nomor 12. Soal selanjutnya bisa kita lihat di video berikutnya.